Apakah backup itu satu-satunya cara? Karena ini yang selalu diungkit nih. Cuma ya lucu ya kalau nggak ada backup. Karena kalau ngomong ransomware itu sebenarnya solusinya simple. Tadi bisa aja data kita ada tiba-tiba ada dipinjol gitu ya, dibeli. Bisa ngomong kusut banget nih mulut gue. Kalau dari kasir kasih pesan masih begitu. Masa lu ngomongin bangsa dan negara tuh Berat ya? Berat itu ya. Mungkin teman-teman bisa bayangin ya, kita bangun, tidur, tiba-tiba dapat berita harta karun terbesar dari harta karun digital bangsa Indonesia ini tiba-tiba disandra. Ya, nah inilah yang kita hadapi saat ini sebagai bangsa Indonesia. Ya, as we know, yang namanya ransomware itu sudah menjangkiti, sudah menyandra data-data kita di Pusat Data Nasional. Dan yang sorotan terbesarnya adalah why? Kenapa sih ini bisa terjadi gitu kan ya? Dan teman-teman juga tahu di berita ternyata di 1-2 hari kemarin itu ada dari pihak peretasnya sendiri, dari brand shipper sendiri itu sudah menawarkan untuk mengembalikan data. Nah ini menarik nih, ini nggak biasa nih dari seorang hacker bisa melakukan seperti ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kalau biasanya itu dari narasumber-narasumber yang sudah terpercaya di bidangnya, profesional di bidangnya. Kali ini juga lebih profesional lagi. Ini ada Bapak CTO kita, Bapak Ramon Hadi Pratomo, selaku CTO VB Cloud. Selamat pagi, Pak. Pagi. Thank you bro, udah diundang. Thank you banget nih, udah datang di podcast VB Cloud nih. Hari ini kita ngomongin soal pelanggaran data nih, Pak. Pelanggaran data digital di jantung Indonesia nih, Pak. Di PDN. Lagi hot-hotnya ya. Hot banget nih ya. Nah ini apa sih, kenapa sih pelanggaran ini bisa terjadi sih, Pak, sebenarnya? Kalau menurutku nih, pelanggaran itu kan mungkin katanya bukan pelanggaran ya. Sebenarnya mungkin masalah tata kelola lah. Tata kelola, baik. Oke, terus. Karena masalah data itu kan sebenarnya satu hal yang sensitif. Sensitif di mana apalagi itu data konfidensial baik di negara maupun perusahaan yang memang kita juga harus aware nih. Nah, kalau saya lihat nih dari case yang terjadi di PDN, sebenarnya case-nya sederhana lah. Itu case-case yang kita juga alamin di customer. Masalah satu, awareness terhadap keamanan data, ya kan? Nah, awareness itu kan satu hal yang nggak bisa cuma sekali dikasih pelatihan, terus akan selalu dilakukan. I see. Ya kan? Okay. Nah, itu juga harus dilakukan secara reguler. Okay. Hal paling simpel ya pengelolaan keamanan di laptop masing-masing lah. Ya kalau kita ngomong masalah ransomware itu kan ransomware udah banyak. Terutama waktu insiden di tahun 2017 tuh WannaCry, di mana berapa ratus ribu server globally terkena ransomware. Ya itu chaos lah. Ya sebenarnya ya PDN itu bukan satu hal yang ya mungkin hot itu karena terjadinya di negara kita. Sebenarnya itu kan isu global ransomware. Ya balik lagi tadi masalah pengelolaan, terus awareness gitu ya kan. Nah, saya yakin lah PDN juga secara teknologi juga dengan di backup sama negara pasti akan menggunakan teknologi keamanan yang terkini. Cuma kalau misalnya dari sisi awareness, SOP tidak dilakukan, terutama pentingnya melakukan regular patching security supaya ya server itu tetap terupdate. Oke, itu kan umum lah ya, bisa kita bilang udah globally lah ya, serangannya semua di mana-mana udah ada gitu kan ya. Nah ini
jenis data sensitif apa sih yang sebenarnya Santai aja iya, belum. Jadi yang kompromi gitu ya. Jadi misalnya yang memang sudah terekspos tuh apa aja sih Pak sebenarnya? Sampai kalau saya nggak salah dengar kan sampai 200-an institusi dari kementerian dan lembaga nasional itu kan sudah terkompromis gitu kan ya. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih bisa seperti ini? Maksudnya dampak keamanannya itu seperti apa gitu? Ya dampak keamanannya sebenarnya ya rahasia negara ya, kayak kita punya data kayak ya case-case sebelumnya lah, data dari kementerian mungkin kesehatan, masalah case BPJS datanya bobol. Nah itu kan data kan satu hal yang bisa diperjualbelikan. Nah, ditaruh di pinjol gitu ya. Jadi masuk pinjol gitu ya, tiba-tiba kita dapat pinjaman di telepon nih kita gitu ya. Ya. Nah itu kan isunya kan kemarin itu kenapa sih banyak yang maunya naruhnya di PDN gitu. Kan kita tahu ya, maksudnya kalau di public cloud itu kan sudah ada gitu kan. Dan kita tahu juga yang namanya public cloud itu quote unquote selalu bilangnya security itu udah paling nomor satu gitu, sebagai mereka punya jargon kasarnya seperti itu. Nah ini why sih, kenapa sih PDN itu jadi kayak wah ini 200-an lebih gitu kan institusi pemerintahan harus taruhnya di PDN? Why sih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya balik lagi, bukan masalah di PDN atau apa ya. Balik namanya data, kedaulatan data ya. Satu negara pasti secara pemerintah dimanapun negaranya itu pengen datanya itu memang dijaga sama instansi pemerintah. Kalau kita taruh di public cloud, ya itu mungkin bisa, tapi hanya sebagai disaster recovery mungkin kalau pada terjadi insiden. Oke. Karena kalau misalnya kita mengandalkan ya ke public cloud semua, ya kita buat apa gitu loh. Maksudnya kita negara punya sumber daya manusia juga yang kompeten, sebenarnya bisa membuat seperti yang ada di public cloud. Nah ini kan jadi kayak ironi ya. Maksudnya kita punya human resource-nya sebenarnya. Kita punya tenaganya. Tapi kok tetap bisa gitu. Why sih sebenarnya? Apakah karena memang secara infrastruktur tidak memadai? Atau memang karena secara I don't know, mungkin topologi jaringannya atau seperti apa, memang tidak mengikuti standar kaidah yang benar? Menurut Pak Ramon sendiri seperti apa nih? Ya kalau menurut saya simpel bro. Balik lagi ke pengelolaan. Pengelolaan sepintar apapun orangnya, secanggih apapun alatnya, kalau kita secara pengelolaan dari SOP, terus secara security dilakukan regular audit, ya percuma. Ya kan kita juga tahu sebenarnya kan ya lembaga-lembaga sertifikasi itu kan memang sudah membuat standar kan secara internasional. Iya, betul. Contoh kayak ISO 27001, ya kan, masalah keamanan data. Itu kalau kita ikutin dari prosedur ya dari A sampai Z, ya saya yakin harusnya nggak akan terjadi. Ya. Karena di situ kan melibatkan people juga, sama prosesnya bagaimana, sama teknologi. Nah ini kan jadi ini kita ngobrol santai aja ya nih ya. Jadi ini agak lucu ya. Mungkin kita tahu ya, maksudnya ini kan si aktornya brain chipper atau apa sih, saya lupa namanya gitu kan ya. Aktornya sendiri sudah menawarkan nih katanya untuk balikin datanya nih gitu kan ya. Udah minta duit gede berapa ratus miliar gitu kan. Tapi tiba-tiba menawarkan, dan alasannya katanya kasihan. Nah ini gimana? Ini lucu nih menurut saya. Ini kenapa itu sampai kayak gitu gimana? Hacker punya itikat baik. Oh, hacker punya itikat baik. Itikat baik itu. Itu negara gimana sih? Maksudnya kalau misalnya nih Pak Ramon sendiri sebagai pemerintahan gitu kan ya, duduk di pemerintahan,
Dan how sih kita harus sebagai warga negara, sebagai pemerintah menyanggupinya seperti apa nih? Apakah emang kita menerima dengan itikat baik atau memang nih nggak bisa serta-merta karena kan as we know ya udah data udah dikunci, ada kemungkinan dia bisa rusak data itu gitu kan. Nah, ini how sih menurut Pak Ramon? Ya balik lagi itu kan masalah negosiasi ya. Nah negosiasi gimana pada saat terjadi insiden kayak case PDN ini pemerintah, tapi ya negosiasi satu hal lah, itu satu hal yang kita bisa cari jalan keluarnya di situ, bisa juga itu tidak berhasil dilakukan. Ya anggapannya mungkin si Brainchipper ini melakukan naikin lagi nih dari $8 juta jadi berapa? Ya itu kan mungkin aja ya. Mungkin dilakukan. Ya. Ya tinggal masalah ini aja, penanggulangan insidennya seperti apa. Cuma ya lucu ya kalau nggak ada backup. Karena kalau ngomong ransomware itu sebenarnya solusinya simple. Last resort-nya itu kalau kita punya backup, recovery time-nya itu pasti akan jauh lebih cepat. I see. Nah, kita masuk ke backup nih Pak. Apakah itu satu-satunya cara Pak? Ini pertanyaan yang hampir semua media itu tanyakan nih Pak, apakah backup itu satu-satunya cara? Karena ini yang selalu diungkit nih, backup nggak punya backup atau misalnya backupnya tidak terjadwal dengan baik gitu kan? Apakah itu jalan terakhir atau memang itu satu-satunya jalan gitu? Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan pertama itu kalau di komunitas security itu ada namanya decryptor tool. Decryptor tool, oke. Tapi itu nggak bisa langsung. Butuh waktu. Karena ya kalau di white hacker community tuh ya dia bikin dulu nih, cari tahu nih cara mendecrypt ransomware ini bagaimana. Dan itu pasti butuh waktu, nggak mungkin langsung. Ya kayak WannaCry dulu begitu insiden, wah heboh, lama-lama keluar decryptor. Makanya habis itu tambah nih versioningnya. WannaCry-nya udah berhasil di-decrypt, berevolusi dia ya. I see, oke. Pokoknya kalau kita ransomware itu ibaratnya gini, penyakit yang bisa diobatin dengan cara mencegah. Oke. Gitu. Sama kayak kita aja manusia, pokoknya lebih baik mencegah kan daripada mengobati kan. Betul. Nah, kalau di PDN itu sendiri, maksudnya dari ini kita kan bukan di institusi tersebut gitu kan, kita nggak di PDN gitu kan, Pak. Menurut Pak Ramon seperti apa sih sistem mereka itu? Karena kan kalau yang saya pernah tahu gitu ya, mereka itu kan modelnya ada institusi mau naruh di sana, ya mereka manage sendiri gitu kan. Manage sendiri tuh perangkat-perangkatnya dan segala macam, VM-nya dan segala macam. Apakah itu yang memang dilakukan atau memang ada cara lain nih Pak? Maksud dari sisi, ya kita ngomong ke backupnya lah seperti itu. Backup itu harus siapa yang melakukan backup sih sebenarnya gitu kasarnya. Ya kalau terkait apa yang ada di PDN, saya nggak bisa kasih statement. Karena saya sendiri juga belum pernah PDN bro. Ya. Paling pengelolaan backupnya bisa decentralized. Misalnya dari sisi government kasih fasilitas buat backup, dikasih masing-masing kementerian misalnya berapa nih jatah storage backupnya. Sama dibikinin mungkin dikonsolidasi sama dibikinin prosedur. Prosedur misalnya jadi punya standar nih prosedur backup. Backup kan sebenarnya banyak kan, bisa mau full, mau incremental, mau dilakukan daily, weekly, monthly. Tinggal seberapa sering terjadi perubahan data di setiap kementerian. Nah kalau kita ngomong ke backup nih Pak, backup itu sendiri kan tadi Pak Ramon udah sempat sampaikan ada yang namanya full backup, incremental dan segala macam. Sebenarnya yang bagus tuh apa sih? Apakah memang harus disesuaikan atau memang ya udah tergantung dari pusat datanya aja maunya kayak gimana gitu?
Nah, kalau kita selama kita saranin ke customer nih, ya kita belajar dari case customer lah. Customer tuh kita kalau jualan backup, kita pasti saranin lakukan backup incremental daily. Secara weekly lakukan full backup. Ya itu dilakukan terus menerus lah. Sampai customer-nya udah berhenti langganan backup sama kita. Oh. Balik lagi langganan ya. Cuan nih, ini kita balik ke cuan lagi nih gitu. Oke. Nah, ini jadi dan saya juga kemarin udah sempat baca-baca juga nih, ada salah satu direktur utama di salah satu lembaga juga di pemerintah sampai bilang, udah saya nggak mau pakai PDN lagi. Saya mau naruhnya di pihak swasta nih Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi kayak, wah ini kok jadi kayak trust issue jadinya ya. Ini gimana sih sebenarnya? Iya, benar. Jadi apa ya? Jadi polemik lah itu menurutku ya. Ya sampai dari kementerian nggak percaya sama PDN yang udah ditunjuk sama pemerintah untuk ibaratnya sebagai pusat data nasional untuk mengonsolidasi semua kebutuhan data centernya kementerian. Ya cukup ironis sih. Tapi sebenarnya ya hal itu ya balik lagi tadi, kalau kita maksudnya SOP-nya dijalanin, karena kan masalah trust issue itu akan terjadi kalau apa yang kita berikan, data yang kita titipkan nggak bisa ibaratnya tersimpan dengan baik. Ya kan? Ya pengelolaannya, apa data bisa bocor. Oke. Nah itu merubah landscape nggak sih dari sisi kementerian dan khususnya di bidang public sector ya, public sector merubah landscape-nya nggak sih? Karena kan saat ini kita tahu kan hampir sebagian besar maunya ke PDN gitu kan. Dan dengan kejadian seperti ini, dan baru-baru lagi kalau nggak salah kemarin ada beberapa institusi juga kena hack lagi. Bagaimana sih sebenarnya landscape-nya, perubahannya ke arah mana sih Pak sebenarnya? Apakah back to on-premise lagi, satu-satu institusi bikin sendiri, nggak ada konsolidasi atau seperti apa? Atau malah ke cloud Pak? Seperti apa? Ya bisa jadi akan lari ke cloud lah. Okay, ke cloud. Tapi kalau untuk pengelolaan mandiri sih menurutku nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Gitu. Karena kan masing-masing kementerian kan nggak mungkin dong punya departemen IT masing-masing untuk ngebangun menjaga infrastruktur cloud-nya kan. Sedangkan kalau kita mau lebih scale, ya pasti larinya ke cloud. Oke. Nah ini kan kerugian hampir pasti nggak cuma negara yang rugi Pak ya. Pasti kita sendiri sebagai warga negara Indonesia sendiri juga pasti kita rugi gitu kan. Kayak tadi bisa aja data kita tiba-tiba ada dipinjol gitu ya, dibeli. Tiba-tiba nggak ini gitu kan ya. Ini kan rugi pasti bisa di seluruh warga negara Indonesia lah. Pasti seperti itu. Nah dari sisi VB Cloud sendiri Pak, kita bisa ngapain sih Pak? Bisa ngapain maksudnya apa bro? Maksudnya apa yang bisa kita tawarkan untuk case seperti ini dari VB Cloud itu kita bisa ngapain gitu? Apakah kita ya udah semua institusi pemerintahan kita tawarkan untuk ya udah Pak pindahin aja semua ke cloud gitu misalnya, atau gimana nih Pak enaknya? Ya, kalau dari saya simple solusinya. Masalah ke cloud itu kan pasti mereka ada pertimbangkan juga masalah budget kan. Tapi untuk langkah awalnya mungkin bisa untuk at least punya backup. Di mana backup itu ya alangkah baiknya bukan cuma satu. Jadi ada 2 backup dan di tempat yang berbeda. I see. Oke. Berarti memang backup itu memang harus kita memang benar-benar harus kita punya dan kita jaga gitu ya, seperti itu ya Pak. Iya, mandatory lah itu sebenarnya dari kalau kita ngomongin backup ya. Backup itu ibaratnya standar yang memang harus wajib dimiliki sama setiap perusahaan maupun instansi pemerintah.
Oke. Ya mungkin 20 tahunan lalu lah pada saat saya baru awal-awal kerja itu masih ada yang namanya tab backup. Nah, ya, Pernah dengar nggak, Bro? Ya. Pernah. Banking, oil and gas company wajib punya tab backup. Tab backup itu udah last resortnya tuh kalau misalnya backup hard disknya udah nggak bisa dianalin, ya pakai tab backup. Dan tab backup itu disimpan di ruangan data room yang berbeda, khusus. Iya, betul. Dan itu rentan sama jamur ya kalau nggak salah ya. Iya. Zaman dulu kan ada yang ruangan khusus humidifiernya sendiri untuk tab backup dan segala macam ya. Ya ini menarik sih. Maksudnya apakah kita harus kembali lagi ke zaman dulu gitu kan dengan tab backup seperti itu? Ya atau itu kan mungkin teknologinya pada saat itu kan. Pada saat itu, walaupun sekarang juga masih beberapa ada yang pakai. Tapi seenggaknya yang mau saya highlight di sini sebegitu pentingnya kita punya backup. Ya, understood. Benar sih, memang backup itu udah jadi kayak penyelamat ya. Iya. Kalau kita nggak punya backup, ya data kita udah hilang selamanya, paling kayak gitu, benar ya Pak ya. Hal simple sebenarnya. Kita as a personal ya. Kita punya pakai laptop kan. Kan nggak mungkin kita nggak backup itu data, dokumen yang kita udah ibaratnya bikin, dan itu mungkin bisa kita pakai lagi di kedepannya kan. Kan kita bisa taruh sekarang ada cloud backup. Ya benar, cloud backup. Kan? Google Drive, OneDrive, iCloud. Ya kan, ya simple gitu. Maksudnya seenggaknya kita juga nggak mungkin kita mengandalkan nih laptop kita bisa hidup terus. Betul. Apalagi sekarang ya laptop umurnya paling cuma 5 tahun. Mentok abis itu udah. Iya. Ya. Oke. Nih, I think as a pembicaraan kita dari tadi udah cukup menarik ya Pak ya. Kita udah touch almost everything gitu kan dari ini. Mungkin as a closing Pak, dari closing statement dari Pak Ramon sendiri, pesannya apa sih Pak untuk bangsa negara Indonesia dan juga perkembangan cloud dan PDN khususnya seperti itu? Berat bro. Berat? Apa nih yang berat Pak? Berat untuk diperbaiki atau apa nih Pak? Kalau saya harus kasih statement masalah terkait apa yang baiknya harus gimana terkait PDN. Ya saya cuma bisa ngomong kusut banget nih mulut gue. Kalau kasih pesan masih begitu. Masalah lu ngomongin bangsa dan negara tuh berat ya? Berat itu. Iya. Pesan-pesan untuk bangsa dan negara. Kecuali gue presiden gitu. Nggak apa-apa dong. Yang penting kan ya at least kita bisa kasih pemahaman lah. Bukan kasih pemahaman ke audiens juga. Kalau emang sebenarnya I don't know ya, ini misalnya apakah ya ini memang sudah selayak dan sepantasnya sebesar Indonesia harus melakukan apa gitu. Kalau menurut saya tetap tadi ya seperti obrolan kita sebelumnya, ya kita harus amanah lah. Amanah sama apa tugas kita. Ya tugas kita misalnya nih, ya saya misalnya bertugas di kementerian yang mengurusin PDN. Ya saya harus bisa memberikan kepercayaan supaya kementerian bisa taruh di tempat kita di PDN. Ya kepercayaan itu ya kita harus buktikan. Oke. Ya balik ke tata kelola sebenarnya. Selama tata kelolanya dilakukan dengan baik, mau itu di PDN maupun di cloud, pasti akan baik hasilnya. I see. Great. Thank you Pak Ramon untuk waktunya. I think sama-sama kita udah touch everything ya. Kita mulai dari awareness ya. Balik lagi kalau kita udah ngomong
breach apapun itu pasti kita ada celah masuk gitu ya. Kita udah pasti ngomong seperti ada celah masuk, dan awareness itu udah nomor 1 begitu kan. Berikutnya adalah secara teknologi kita memang harus harden ya, kita harus perkuat secara teknologi, dan yang terakhir kita harus punya backup Pak ya. Betul. Backup itu udah Mandatory lah. Mandatory, memang udah harus ada, dan itu penyelamat terakhir kita, benar Pak ya? Iya. Oke, thank you buat semua audience. Thank you Pak Ramon, Thank sudah you, hadir, sudah ngobrol-ngobrol tentang PDN, isu yang lagi hot banget nih gitu kan ya. Kita ketemu di next podcast berikutnya. Thank you. Thank you Pak Ramon. Thank you. Thank you.